Bu, bu, mata na manjala, yolok tak nyampit. Buk, buk, kenangan kula buk, mun mata na manjala, yolok tak nyampit. Ketika nyaman cukup gereng, oning cukup gereng ini, oning cukup gereng. Mata na mancel, yolok tak buk. Puru nyampit tak itu cukup gerang. Saya ketika tahun 60 bu, umur saya tahun 50, 45, masih ngamuk saya bu. Jangan ada kebatilan di negara ini. Siapapun yang batil, tidak peduli jenderal, menteri, mesti saya tunjuk hidungnya. Jadi kalau kiai sekarang ditawarin duit, ya maka kiai, maaf sekali lagi saya ulang, jangan jadi kiai anjing lapar, jadi anjing kenyang. Kalau anjing kenyang, orang pegang roti tidak tertarik. Tapi kalau anjing lapar kiai, nurut. Kalau anjing lapar, nurut. Nurut siapa? Nurut pada siapa saja yang pegang roti. Ini bahayanya. Kalau para ulama, para kiai tidak siap untuk makan puhung. Apa puhung itu? Tenggang, sabrang. Kalau ulama-ulama tidak siap makan sabrang, jangan mimpi Islam akan jaya. Kalau tokoh Islamnya siap makan sabrang, siap makan tenggang, insya Allah Islam akan jaya. Tapi orang yang siap makan tenggang, belum tentu makan tenggang. Orang yang siap mati, belum tentu mati. Orang yang berani mati, belum tentu mati. Justru orang yang takut mati, mati duluan. Berapa banyaknya? Contohnya, orang yang berani mati belum tentu mati. Orang yang takut mati belum tentu tidak mati. Maka kita hidup berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Habib Salim, Habib Fakih, dan juga Habib Abdul Qadir, dan para habaib lainnya yang saya muliakan. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, juga kepada seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, seluruh panitia. Dalam hal panitia milad Jamsil yang keempat, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Hasan Basri selaku ketua Jamsil, saya ucapkan selamat lahir ke-4 tahun Jamiah ini. Mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada seluruh pengurus Jamsil dan juga kepada seluruh panitia peringatan milad yang keempat ini dengan segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan pidato-pidato saya ini kepada pengorbanan, dan pengorbanan. Sebab apa? Karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Itu selalu saya katakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka ini dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI itu dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda dan melawan Jepang. Ini sejarah republik. Maka kepada penguasa-penguasa yang sedang berkuasa, kau jangan seenaknya menikmati kemerdekaannya dengan ngerampok duit rakyat. Negara ini didirikan di atas darah bangsa Indonesia. Negara ini didirikan di atas cucuran air mata. Sekarang Sukron Makmun yang jadi kiai katakan, yang jadi camat, yang jadi bupati, ini orang-orang yang menikmati jasa orang lain. Kita semua yang hidup ini termasuk saya, Pak Camat, Pak Bupati, sampai Pak Presiden, bukan orang yang berjasa di negara ini. Mereka semua termasuk Sukron Makmun orang yang makan jasa. Jasanya siapa? Jasanya orang yang sudah di yang kubur itu. Mereka yang berjasa, pahlawan-pahlawan bangsa yang gugur di medan perang itulah, merekalah yang berjasa. Kita semuanya pemakan jasa orang lain. Maka saya peringatkan kepada seluruh pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk para ulama, termasuk para kiai, para asatidah, pemimpin-pemimpin bangsa, dari ketua RT-nya sampai presidennya, jangan kau seenaknya makan jasa orang lain. Engkau harus berjasa kepada bangsa ini. Jangan mengkhianati bangsa ini. Negara ini mahal. Semenjak perang Diponegoro tahun 1825, Pangeran Diponegoro itu semua jebolan pondok pesantren yang berjuang melawan Belanda. Kemudian mereka kesultanan-kesultanan yang ada di Republik ini, mulai kesultanan yang ada di Sumatera, kesultanan yang ada di Kalimantan, kesultanan yang ada di Sulawesi, sampai Sultan Ternate, Sultan Tidore, itu semua sultan-sultan yang beragama Islam yang ikut berjuang memerangi Belanda. Itulah perjuangan Republik Indonesia ini. Kita semua yang ada sekarang ini hanya makan jasa orang lain. Selalu saya nasihatkan, jangan hanya pandai makan jasa, tapi pandai pula kau berjasa kepada bangsa ini. Orang yang hanya pandai makan jasa, memimpin negara sekarang dengan segala fasilitasnya, dengan gajinya yang ratusan dan puluhan juta, itu akibat perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Engkau sekarang menjadi anggota DPR dengan gaji sampai 60-90 juta. Engkau jadi bupati, kau jadi gubernur, kau jadi presiden, kau jadi menteri. Semuanya itu karena jasa para pahlawan kita
yang ingin bebas dari Belanda, supaya kekayaan Indonesia ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, bukan dimanfaatkan oleh investor-investor asing. Ini semuanya perjuangan, ini semuanya pengorbanan, dan insya Allah umat Islamlah yang terbesar pengorbanannya. Sering saya katakan di mana-mana, kalau ada orang bertanya sejauh mana pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, saya jawab dengan tegas, kalau Anda ingin tahu sejauh mana jasanya umat Islam, pengorbanan umat Islam dalam mendirikan NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Yang saya maksud bukan kuburan umum. Alhamdulillah, setiap kabupaten di Indonesia ini mesti Habib ada taman pahlawannya. Ini fakta berbicara. Di Sumeneb ada taman pahlawan, di Pamekasan ada taman pahlawan, di Sampang ada taman pahlawan, di Bangkalan ada taman pahlawan, di Pasuruan, di Lumajang, di Malang, semua kabupaten sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan mempunyai taman pahlawan. Tolong pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu sejauh mana jasanya umat Islam, pengorbanan umat Islam terhadap negara ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Taman pahlawan di sensus Indonesia. Masuklah pemerintah ke taman pahlawan, tanya namanya siapa, agamanya apa. Tanya namanya siapa, agamanya apa. Tanya namanya siapa, agamanya apa. Insya Allah 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini bukan sembarangan. Saya pidato fakta, bukan cerita. Kuburan berbicara, taman pahlawan berbicara. Inilah negara ini dibangun oleh darahnya umat Islam mayoritas. Toleransi umat Islam tidak usah ditanya. Kalau bertanya toleransi umat Islam terhadap negara itu orang yang tidak tahu sejarah. Mestinya sekali lagi saya katakan, mestinya setelah negara memperoleh kemerdekaan, Indonesia mestinya adalah negara Islam. Adalah negara Islam. Sebab apa? Kalau demokrasi 90% penduduknya beragama Islam. Tapi karena toleransi umat Islam kepada bangsa lain, pada suku lain yang ikut berjasa, katakanlah kepada umat Kristen, umat Hindu yang juga ikut berjasa, sehingga kami walaupun 90% beragama Islam, kami toleransi dijadikan negara ini negara berdasarkan kebangsaan yang beraneka ragam dengan Pancasila sebagai pemersatunya. Subhanallah, alangkah besarnya toleransinya umat Islam. Penduduknya yang 90% beragama Islam tidak mau menjadikan negara itu negara Islam. Kurang toleransi apa? Hai umat di luar Islam, toleransi apa yang kau inginkan? Islam sudah toleransi sedemikian rupa. Apalagi kalau kita baca sejarah, seandainya tidak karena pengorbanan para ulama, toleransi ulama, NKRI tidak ada. Persilakan kalau Pak Camat hadir, pejabat pemerintah hadir, saya katakan, kalau tidak karena toleransi ulama, NKRI tidak ada. Mari buka sejarah Indonesia. Ketika Bung Karno ingin kemerdekaan, diundang oleh Bung Karno sebanyak 60 orang untuk membuat format negara ini kayak apa bentuknya. Dicari formatnya, ternyata 60 orang itu gagal. Lalu Bung Karno membentuk 9 orang. Terdiri daripada Bung Karno, Bung Hatta dari agama Kristen, ditunjuk A.A. Maramis
didirikan jadi nasionalis Pak Muhammad Yamin. Kemudian dari golongan Islam juga termasuk Kahar Mudzakkir, termasuk juga Pak Agus Salim, di nasionalis untuk Taufik Kusno, dan juga termasuk Kiai Wahid Hashim. 9 orang ini menggodok kayak apa format Indonesia ini. Terjadi kesepakatan antara seluruh tokoh nasional dan tokoh agama. Apa kesepakatan itu? Yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini Piagam Jakarta. Disepakati semua. Tanda tangan. Setelah terjadi kesepakatan format negara, saya ulang sekali lagi. Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk agama Islam tidak usah menjalankan syariat Islam. Ini ditandatangani semua dari golongan nasionalis dan golongan agama. Dengan terjadinya format yang jelas inilah, maka Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Bung Karno menyatakan dengan tegas, setelah ada format negara ini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini barangkali Habib di antara kiai yang hafal proklamasi. Belum tentu semua kiai hafal. Ya. Ini bunyinya proklamasinya. Apa yang terjadi? Jam 3 sore datang seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang menghadap Bung Hatta. Dia dengan mengancam, kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia Timur akan memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Maka republik ini akan pecah jadi 2. Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Kalau 7 kata ini tidak dicabut. Ini sejarah. Sejarah ini mungkin sudah banyak yang tidak tahu atau tidak membaca. Alhamdulillah, Syukron Makmun masih membaca sejarah lama ini. Untuk mengungkapkan, karena seorang tokoh masyarakat atau tokoh bangsa atau pemimpin bangsa, jangan jadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Pemimpin bangsa yang tidak tahu sejarah bangsanya, mungkin tindakannya lalu tidak bijaksana. Tapi kalau pemimpin itu tahu sejarah bangsanya, bagaimana sejarah bangsa ini, bagaimana umat Islam di Indonesia ini adalah yang terbesar pengorbanannya untuk NKRI. 99% darahnya pahlawan itu darahnya umat Islam. Ini pengorbanan. Maka kalau saya katakan terima kasih pada Kiai Hasan Basri dan seluruh pengurusnya atas segala pengorbanannya. Tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini. Minus Kiai Wahid Hashim, beliau pulang ke Jawa Timur kalau dianggap negara sudah beres. Diganti dengan seorang tokoh dari Sumatera. Di situ terjadi perdebatan pula. Kata satu, jangan dicabut. Ini sudah keputusan. Sudah ditandatangani oleh tokoh-tokoh agama. Sudah disetujui oleh seluruh tokoh-tokoh nasional. Tidak perlu dicabut. Bung Hatta mengkhawatirkan kalau tidak dicabut itu nantinya kalau Indonesia Timur lalu bikin proklamasi. Pecahlah menjadi Indonesia Timur dan Indonesia Barat.
Di sini pengorbanan para ulama, pemimpin-pemimpin bangsa yang ada sekarang, mulai RT sampai presidennya, supaya tahu sejarah ini. Jangan sampai tidak tahu sejarah ini. Yang jadi ketua RT, ketua RW, sampai kepada presidennya, menterinya, tahu sejarah ini. Kalau seandainya waktu itu para ulama bersiteguh dengan keputusan Piagam Jakarta, barangkali NKRI ini tidak ada. Yang ada Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Tapi ulama dengan lapang dada, hai bangsa Indonesia yang sedang berkuasa, para ulama dengan lapang dada mencabut 7 kata ini. Dengan kewajiban menjalankan bagi pemeluknya dicabut oleh para ulama, diganti dengan Maha Esa. Maka setelah itu berubah, yang asalnya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya dicabut, lalu menjadi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya tidak ada kata-kata Maha Esa. Nah, ini sejarah Republik Indonesia, pengorbanan para ulama. Penduduk yang 90% beragama Islam rela dengan negara kebangsaan demi apa? Demi NKRI. Mestinya kalau secara demokrasi sudah jelas Indonesia Islamnya 90%, mestinya waktu itu otomatis negara Islam. Kalau tidak toleransinya para tokoh-tokoh Islam, para ulama ketika itu. Nah, ini sejarah pengorbanan. Nah, termasuk dalam Jamiah Silaturahmi ini, alhamdulillah, umat Islam yang ratusan juta tidak bisa dipimpin oleh cuma satu orang. Bisa dipimpin oleh banyak-banyak orang, tapi dengan syarat satu, akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Persilakan bikin perkumpulan lain untuk menghidupkan, membimbing umat. Karena umat itu perlu dibimbing. Jangan sampai umat ini karena kayak anak ayam kehilangan induknya. Ini sekarang yang dirasa. Kalau zaman dulu, zamannya Kiai Wahab Hasbullah, zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, zamannya Kiai Dr. Idham Khalid, zamannya Kiai Maskur, itu umat Islam tidak pernah bingung. Apalagi ketika NU menjadi partai politik Nahdlatul Ulama, sehingga keluar hukum fatwa ulama fardhu ain, memilih partai Nahdlatul Ulama. Yang muda-muda ini nggak tahu kalau NU itu partai politik. Taunya NU itu Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai. Padahal NU itu partai politik lama. Sehingga waktu itu orang NU bisa jadi Perdana Menteri. Kiai Dr. Idham Khalid pernah menjabat Perdana Menteri, pernah megang Menteri Sosial, bahkan pernah memegang Menteri Keuangan. Anggota NU dari Purworejo itu menjadi Menteri Keuangan, pernah Menteri Sosial, pernah megang Menteri Agama. Ketika NU menjadi partai politik, menjadi ketua MPR, Bapak Subhan ZE, menjadi ketua DPR, Kiai Haji Ahmad Syaihu. Itu peranan NU pada waktu itu menjadi ketika partai politik. Yang muda-muda ini nggak tahu. Taunya Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya masih partai Nahdlatul Ulama dan saya jurkam partai Nahdlatul Ulama tahun 71. Dan waktu jadi jurkam tahun 71 itu nyawa. Yang tua-tua mesti tahu itu tahun 71 bagaimana kita melawan politik pada waktu itu. Saya maju di depan. Kenapa yang saya bela? Islam ahli sunnah wal jamaah. Seandainya saya mati, insya Allah mati syahid saya pada waktu itu. Alhamdulillah panjangkan umur oleh Allah.
Ketika itu umat Islam tidak kayak ayam kehilangan induknya. Semua Islam, ahli Sunnah wal Jamaah bersatu nyoblos Nahdlatul Ulama ketika pemilihan umum. Nah, setelah NU ke Hitoh, juga pemimpin ulama tidak membingungkan umatnya, tetap dibimbing. Jamiah Nahdlatul Ulama bergerak di bidang sosial keagamaan. Kemudian orang NU semuanya salurkan P3, salurkan politikmu ke P3. Masih ingat? Semuanya P3 waktu itu. Saya jurkam lagi. Masih ingat? Ketika partai P3 di Sumeneb semuanya P3. Orang NU tidak pernah bingung. Ketika pemilihan umum tidak pernah bingung. Kenapa? Pemimpinnya mengarahkan. Kemana politiknya? Ke P3. Selesai. Nah, maka kita para ulama ini jangan membingungkan umatnya. Pimpin umat ini, arahkan umat ini. Jangan sampai umat ini kayak anak ayam kehilangan induknya. Mau kemana saya dalam politik bingung. Ketika mau milih presiden bingung. Mau milih partai politik bingung. Mau milih DPR bingung. Karena tidak diarahkan. Ini saya buka kartunya. Karena saya ini orang tua. Tahu sejarah ini. Sejarah bangsa ini saya tahu. Jadi waktu itu warga Nahdlatul Ulama tidak ada yang bingung. Organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama politik semuanya ke P3. Alhamdulillah, alhamdulillah pada waktu itu. Nah, mestinya sekarang pun hendaknya ulama itu tegas, mengarahkan umat itu tegas. Jangan dibikin umat itu ngambang, jangan dibikin umat itu setengah-setengah. Wala ilaha ula, wala ilaha ula. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, kebingungan. Inilah saudara-saudara, saya ungkap sejarah ini. Toleransi para ulama sangat besar dalam mewujudkan NKRI ini. Maka sekarang kembali lagi pada jamiah kita yang bergerak di bidang sosial, di bidang pengajian, di bidang sosial. Teruskan ini. Cuman saya mau tanya kepada seluruh pimpinan Jamsel ini, seluruh pengurusnya, saya mau tanya, mau menghidupkan Jamsel atau mau mencari hidup di Jamsel? Itu persoalannya. Kalau mau cari hidup di Jamsel, insya Allah Jamsel hancur. Tapi kalau semua pengurus saya mau menghidupkan Jamsel dan saya mau membiayai Jamsel, insya Allah Jamsel hidup. Maka sekarang ini hari ulang tahun diingat. Seluruh anggota Jamsel supaya berpikiran saya harus membiayai Jamsel. Jamsel harus hidup dan saya harus menyingkirkan sebagian harta saya untuk Jamsel supaya Jamsel tidak dibiayai oleh orang lain. Supaya Jamsel tidak dibiayai oleh oligarki. Kalau Jamsel dibiayai oleh oligarki, maka dia tidak akan netral. Pasti tunduk kepada yang membiayai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pasti tunduk sama yang membiayai. Partai politik yang tidak punya biaya, jamiah kumpulan organisasi Islam yang tidak punya biaya, akhirnya dibiayai oleh mereka. Akhirnya bukan tunduk pada Quran, bukan tunduk kepada sunnah Rasulullah, tapi tunduk kepada yang membiayai. Inilah hancurnya Islam di Indonesia ini. Ada peribahasa bahasa Arab jahiliyah, ya. Tapi walaupun jahiliyah saya pergunakan. Apa kata orang Arab zaman jahiliyah? Jawe kalbaka, yadbaka. Jawe kalbaka,
yatba'ka. Saya ulang lagi. Para habaib bahasanya cepat ngerti dia. Jawwe kalbaka yatba'ka. Laparkan anjingmu, baru anjing itu ngikut sama kamu. Kalau ingin anjingnya ikut sama kamu, laparkan anjing itu. Maka umat Islam di Indonesia, termasuk para ulamanya, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Jangan jadi ulama-ulama anjing lapar. Maaf, saya tidak takut kualat. Iya. Ya. Kalau ulama jadi anjing lapar, gimana nasibnya umat ini? Ulamanya hanya dipermainkan oleh oligarki. Bukan hanya politisi-politisi saja yang dimainkan. Termasuk pimpinan jamiah-jamiah. Pimpinan-pimpinan organisasi sosial yang tidak mampu membiayai dirinya akan dibiayai oleh orang lain. Syukur kalau orang lain yang membiayai, misalnya orang yang beriman kepada Allah. Kalau yang membiayai orang yang tidak beriman, apa jadinya kiai? Kalau kiai dibiayai orang yang tidak beriman, apa jadinya kiai? Maka selalu saya serukan dari Jakarta, hai para ulama-ulama, jangan kau menjadi anjing lapar. Bagaimana kira-kira? Terlalu keras? Hah? Terlalu keras? Maka Jamsil, Jamiah, Majelis Silaturahmi ini harus mampu membiayai dirinya. Kalau tidak, bubarkan aja. Tegas saya. Kalau Jamsil tidak mau membiayai dirinya sendiri, hanya menggantungkan biaya kepada orang lain, bubarkan aja, gak usah ada Jamsil. Maka kepada seluruh jemaah Jamsil di seluruh Sumeneb ini dan di Surabaya, selalu dia berkata, saya wajib membiayai Jamsil supaya Jamsil hidup. Saya wajib membiayai Jamsil. Singkirkan sebagian hartanya untuk biaya Jamsil. Insya Allah Jamsil hidup tanpa dibiayai oleh orang luar. Bagaimana kira-kira ini, Kiai? Nah iya, saya sedih, Kiai. Kalau ada kumpulan-kumpulan timbul jamiah, tapi tidak bisa membiayai dirinya, hanya menggantungkan biayanya kepada orang lain. Untung kalau orang lain tuh yang digantung itu beriman. Kalau yang digantungkan itu orang tidak beriman, apa jadinya jamiah ini? Jamiah boneka. Jangan jadi organisasi Islam yang bentuk zaman boneka. Ini yang saya anti. Tapi betul-betul jamiah, Majelis Silaturahmi bergerak di bidang agama, bergerak di bidang ilmu, bergerak di bidang sosial. Kalau katakan yang di lapangan hari ini, barangkali mencari orang 10.000 ketemu ini. Ya, ketemu kan 10.000 itu? Lebih. Kalau ini ada orang katakan, sudahlah kita katakan 10.000 aja, walaupun 20.000. Kalau ada 10.000 anggota Jamsil, tiap orang 1 bulan 10.000 kali 10.000, 100 juta 1 bulan. Mau bikin apa Jamsil? Mau ngundang mufti dari Al-Azhar University untuk datang ke Jamsil, juga datang dari Al-Azhar. Mau dari mana? Mau ngundang ulama dari Sudan, mau ulama-ulama dari Mesir, mau ulama-ulama dari Saudi yang tidak Wahabi, yang Sunni. Undang, hidup Jamsil. Kalau anggota Jamsil mau berkorban. Jadi sekarang dengan ada Jamsil ulang tahun ini, semua anggota supaya berpikiran, saya anggota Jamsil,
Saya wajib menghidupkan Jamsil. Jamsil akan hidup kalau saya biayai. Tiap orang bilang saya membiayai Jamsil, saya membiayai Jamsil. Apa artinya duit 10.000 satu bulan? Katakan. Semuanya pasti mampu. Misalnya saja hari Jumat, semua anggota Jamsil yang merokok hari Jumat berhenti merokok. Hai jamiah silaturahmi, kalau kau ingin mulia, muliakan yang dimuliakan oleh Allah. Saya ulang sekali lagi, kalau kau ingin menjadi orang yang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dimuliakan? Banyak yang dimuliakan oleh Mekah, dimuliakan oleh kita, muliakan. Madinah dimuliakan kita, muliakan. Baitul Maqdis dimuliakan Allah, kita muliakan. Para ulama dimuliakan oleh Allah, kita muliakan. Para habaib kita muliakan. Hari Jumat kita muliakan. Inna yahbal jumati sayyidul ayyam. Kalau seandainya semua anggota Jamsil yang merokok, ya, anggota Jamsil yang merokok, begitu subuh Jumat, saya hari Jumat tidak merokok 1 hari saja. Besok Sabtu ngerokok, Minggu ngerokok, Senin merokok, Jumat saja tidak merokok. Semua anggota Jamsil yang merokok hari Jumat berhenti merokok. Uang Jumatnya untuk uang rokoknya untuk Jamsil. Hidup gak Jamsil? Hidup gak Jamsil? Hidup gak Jamsil? Dengan membiayai Jamsil. Maka mari kita semuanya menghidupkan Jamsil, bukan mencari hidup di Jamsil. Ini yang selalu saya kobarkan. Saya sedih kalau nanti kita bikin organisasi miskin, nggak punya duit, mau ngadakan apa-apa minta bantuan orang lain. Untung kalau yang membantu Habib Abdul Qadir, ya, lumayan. Kalau yang membantu Habib Abdul Qadir, kalau yang membantu orang yang tidak beriman, lalu kamu harus tunduk kepada mereka. Inilah yang terjadi sekarang ini. Banyak pemimpin-pemimpin boneka, pemimpin-pemimpin yang menamakan diri pemimpin Islam, tapi nyatanya boneka. Dia diatur oleh orang luar karena dia nggak punya duit. Maka umat Islam itu harus kaya. Kalau NU ingin hidup, semua orang NU berpikir saya wajib membiayai NU. Kalau NU dibiayai orang lain, Allahu a'lam bissawab, termasuk pada Jamsil ini. Maka ini suatu perjuangan. Kalau anggota Jamsil pada malam ini mengikuti apa yang saya arahkan, saya anggota Jamsil, saya wajib menghidupkan Jamsil. Untuk menghidupkan Jamsil, Jamsil perlu biaya supaya tidak dibiayai oleh orang luar, dibiayai sendiri oleh Jamsil. Maka saya seorang anggota Jamsil, setiap bulan 10.000, tiap hari Jumat 1 rokok 1 bungkus untuk Jamsil. Kira-kira Jamsil hidup Pak kira-kira ya? Mana Kiai Hasan Basri? Nah itu Kiai Hasan Basri. Mari kita gerakkan umat. Tidak ada artinya 1 bulan 10.000. Dan setiap umat mampu. Bukan tidak mampu yang saya ajak ini. La yukalliful nafsan illa usaha. Saya tidak akan membebankan masyarakat yang tidak mampu. Tapi saya membebankan pada Anda yang Anda pasti mampu. Biar tukang becak 10.000 1 bulan mampu. Mari berkorban. Ini perjuangan menghasilkan pengorbanan. Kan umat Islam yang tidak mau berkorban, mau bikin organisasi, tapi ingin apa yang saya ambil dari organisasi itu? Apa keuntungan saya? Bukan menghidupkan, cari hidup. Nah itu saya minta maaf kepada Kiai Hasan Basri. Ya, kalau saya terlalu keras atau terlalu kasar. Ya, karena saya bicara dengan makhluk kasar. Di depan saya ini makhluk kasar, makhluk halus kira-kira ya.
Hah? Ibu-ibu makhluk kasar, makhluk halus. Barangkali jin-jin dari Gunung Geger sana itu, atau jin-jin dari Gunung Payudan ikut hadir. Saya bicara dengan orang kasar, dengan makhluk kasar, maka saya dengan kata-kata yang agak kasar demi supaya memahami, supaya Islam ini hidup. Islam tidak dipermainkan oleh orang lain. Ini saya serukan, hai organisasi Islam, baik organisasi Islam politik maupun organisasi Islam yang bersifat sosial, tolong kalau tidak mampu membiayai dirinya, bubarkan saja daripada kau menjadi boneka. Kasar ini ya. Ini tapi ya semuanya kepentingan umat. Lah inilah, lah kita sejarah pengorbanan bukan kita saja. Rasulullah jadi nabi itu saya ceritakan pahitnya, Habib. Mungkin yang lain menceritakan manisnya Nabi Muhammad jadi nabi, tapi saya menceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi supaya sudah lebih cinta lagi sama Rasulullah. Saya ceritakan pahitnya bagaimana Rasulullah jadi nabi, berdakwahnya bu, mata na mencela yang tidak nyol, mata na mencela ya Allah tak nyampir, buk, kenanganku lebuk, mun mata na mencela ya Allah tak nyampir, ketika nyaman ini cukup gereng. Oning cukup gerang iki. Oning cukup gerang. Matana mancel yolok tak buk. Buru nyampe toko itu cukup gerang. Tak nyampe toko itu cukup gerang. Gula atung yang Kanjeng Nabi paen Kanjeng Nabi tadi nabi. Berdakwah tidak seperti Syukron Makmun. Masya Allah, Syukron Makmun datang ke Sumeneb. Sudah disiapkan tidurnya di hotel. Kemudian disiapkan makannya. Masya Allah. Nabimu berdakwah ke Taif, bukan disuguhi buah apel, bukan disuguhi pisang, dilemparin batu, Bu. Bagaimana menderitanya? Berdakwah dari pintu ke pintu, Bu. Mengajak keluarganya supaya masuk Islam. Mengapa? Karena diancam, Bu. Diancam dengan apa? Pembunuhan. Diancam dengan kekerasan. Tahu Ibu, Sayyidina Bilal diikat tangannya, Bu. Ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu, ditarik, tetapi penyiksaannya tidak menggoyangkan imannya, Bu. Ketika ditarik, Sayyidina Bilal berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, tidak luntur. Itulah penderitaannya Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Karena kekerasan, ancaman, pembunuhan tidak mampu, Bu, untuk mematikan api Islam. Justru api Islam semakin besar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Karena dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan intimidasi. Jadi intimidasi, Bu, pemaksaan, itu pekerjaan orang jahiliyah. Ketika memusuhi Nabi Muhammad. Dan sekarang ini negara sudah maju, sudah demokrasi. Demokrasi pun dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan darah. Dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Dari Orde Baru ke reformasi. Itu semuanya dengan darah. Untuk mewujudkan demokrasi. Maka setelah demokrasi itu tidak ada, Bu. Kalau sudah datang pemilihan umum ya bebas. Rakyat jangan diarahkan untuk memilih pada satu calon. Rakyat jangan dipaksa. Rakyat jangan dengan sembakonya. Dikasih beras, dikasih ini untuk memilih.
kepada salah satu yang dia maksud dengan cara memaksa, itu kembali kepada zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan kembali kepada zaman jahiliyah. Ini supaya dipaham oleh pejabat-pejabat pemerintah ini. Yang mulia pejabat pemerintah dalam pemilihan umum netral. Jangan main. Nah, kalau wasit ikut main, kira-kira lapangan sepak bola rusak nggak kira-kira? Rusak nggak? Pejabat pemerintah itu wasit yang menjalankan permainan. Jangan wasit ikut main, hancurlah permainan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, ini dengan pengorbanan, dengan kekerasan, dengan kekejaman, tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi. Digantung di Ka'bah itu seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, supaya Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Jadi ketika Libya, ketika Irak diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan embargo ekonomi. Inilah pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Mengapa saya ceritakan ini? Supaya kita lebih cinta lagi kepada Nabi. Lebih cinta lagi kepada Nabi. Kalau boleh saya katakan para habaib, kita nikmat sekarang ini termasuk syukuran makmun. Nikmat, diundang orang, kadang-kadang naik pesawat, disiapkan hotel, sekian makan. Saya katakan, apa yang kau peroleh sekarang kenikmatan, hai pimpinan-pimpinan umat Islam, baik ustadz maupun kiai, para habaib semua yang sekarang merasakan nikmatnya beragama Islam, kenikmatan Anda yang Anda peroleh itu di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu yang menderita, syukran makmun yang menikmati penderitaan Nabi. Maka itulah kita harus berhutang budi besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Al-Quran berkata, "Qul as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Kata Rasulullah, saya tidak minta upah. Saya mengajak Anda masuk Islam, saya tidak perlu upah Anda. Cuman tolonglah keluarga-keluarga saya kau cintai. Mencintai keluarga-keluarga Rasulullah. Cuman itu yang diminta oleh Rasulullah. Upah tidak. Karena embargo ekonomi tidak mampu memadamkan Islam. Justru Islam semakin menyala. Kota Mekah semakin terang. Kemudian orang kafir Quraisy merubah politiknya lagi dengan politik damai. Didatangi Abu Thalib pamannya. Ditanya oleh orang kafir Quraisy, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu jadi raja. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia menjadi orang yang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu, sehingga Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Harta. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dengan syarat berhenti jadi nabi.
Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Hah? Gimana Habib kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang? Tawarkan harta sehingga menjadi orang yang terkaya. Tidak mustahil kalau kiai didatangi, ditawarin harta sekian miliar, asal ikut komandonya yang kasih harta. Itu tidak mustahil. Ini sudah politik lama, bukan politik baru, politik 1400 tahun yang lalu. Nah, buat ditawarin. Kalau ponakan mau yang jadi orang kaya, asal berhenti jadi nabi. Kami penduduk Mekah siap untuk mengumpulkan semua kekayaan kami, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di negeri ini, asal berhenti jadi nabi, berhenti berdakwahnya, berhenti menjalankan Islamnya. Apa yang dialami nabi akan dialami oleh ahli warisnya. Tidak mustahil kalau seorang ulama didatangi, asal ikut saya, milih si fulan, saya kasih duit 10 M, tidak mustahil. 20 M tidak mustahil. Mungkin bisa 100 M juga tidak mustahil. Tergantung pada pengaruhnya kiainya. Semakin luas pengaruhnya semakin mahal. Kalau ulama cuman berpengaruh di satu kecamatan harganya sekian. Kalau ulama berpengaruh satu kabupaten sekian. Kalau ulama berpengaruh satu provinsi sekian. Kalau ulama berpengaruh seluruh Indonesia, mungkin harganya paling mahal. Itu tidak mustahil terjadi. Kenapa? Kita baca sejarah lama. Sejarahnya Rasulullah pun ditawarkan harta, wanita, tahta. Maka kalau kiai ditawarkan jadi pejabat, Habib, hati-hati. Ya, kalau kiai ditawarkan jadi pejabat, tolong hati-hati. Mungkin diangkat jadi pejabat supaya berhenti jadi kiai. Betul? Misalnya contoh, gak usah jauh-jauh. Sukron Makmun diangkat jadi menteri luar negeri. Kalau saya diangkat menjadi menteri luar negeri, otomatis berarti saya disuruh berhenti jadi kiai. Iya kan? Orang Sumeneb mengundang saya. Oh, Pak Suron masih ada di Jerman. Saya menteri luar negeri keliling. Diundang lagi orang Pamekasan. Oh, saya masih ada di Spanyol. Berada di Jepang. Jadi Sukron Makmun kalau diangkat jadi menteri luar negeri, berarti Sukron Makmun disuruh berhenti jadi kiai. Jelas. Mungkin juga bisa positif. Misalnya Sukron Makmun diangkat menjadi menteri dalam negeri. Saya pergunakan pejabat-jabatan saya. Berhubung saya menjadi menteri dalam negeri, saya perintahkan kepada seluruh gubernur, seluruh bupati yang beragama Islam, setiap malam Jumat baca Yasin, baca tahlil, baca marhabanan demi kejayaan Republik Indonesia. Positif. Positif kan? Saya dijadikan gubernur di Jawa Timur misalnya, tapi tidak mungkin, nggak usah curiga. Ya, sudah masa lalu itu Pak bagi saya. Ya, tidak ada pikiran seorang menjadi DPR, sudah lewat. Jadi bupati sudah lewat ketuaan. Mau jadi gubernur saya ketuaan. Bu. Kira-kira ibu melihat saya ini tua apa muda, Bu? Hah? Jangan macam-macam jawaban. Yang jawab tua, terima kasih. Itu yang benar. Yang bilang muda, itu jelas orang itu naksir saya itu. Itu namanya perempuan mata keranjang. Iya Bu, umur saya tahu Ibu. Tahu umur saya. Kalau tidak saya kasih tahu supaya enggak naksir lagi Bu. Umur saya ini Bu, kalau bulan Komariah, umur saya sudah 86 tahun Bu. Baru nyesel yang naksir.
Kalau dihitung bulan Samsiah, itu umur saya sekitar 83-84 Bu. Tapi kalau bulan Komariah, Candreng Matura, bulan Matura, umur kula menurut bulan Matura, lebelung 6 tahun Bu. Raksa kula sebenarnya ng panggung nika kula paling tua. Maka kula bengal, abah kasar bengal. Pulan kula menang tua. Insya Allah tak ada orang tua kening belet nak kana, tak ada. Insya Allah yang muda kualat orang tua itu ada. Kan ya Habib ya. Jadi saya berani karena ini yang ada di panggung itu saya paling tua. Nggak ada saya tanya Habib tadi masih 76, wah masih muda Habib. Apalagi masih 67, lebih muda lagi. Masya Allah kata saya ketika tahun 60 Bu, umur saya tahun 50, 45, masih ngamuk saya Bu. Jangan ada kebatilan di negara ini. Siapapun yang batil, tidak peduli jenderal, menteri, mesti saya tunjuk hidungnya. Waktu saya umur 40-an, sekarang sudah tua saya ini. Bayangan cuma kuburan. Sudah nggak ada bayangan, jadi DPR hilang, jadi bupati hilang, jadi gubernur hilang, sudah ketuaan. Di depan saya yang ada itu bukan anggota DPR, bukan menteri, bukan bupati, bukan gubernur, kuburan. Hanya kuburan yang saya tunggu. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kiai diangkat jadi pejabat pemerintah, bisa positif dan bisa negatif. Positif kalau jabatannya dipergunakan untuk agamanya. Contohnya Sukron Makmun jadi menteri dalam negeri, saya perintahkan atas nama menteri dalam negeri, saya perintahkan semua gubernur, semua bupati yang beragama Islam, saya wajibkan untuk baca Yasin dan baca tahlil setiap malam Jumat. Hebat. Positif. Tapi kalau saya dijadikan menteri luar negeri, saya suruh keliling ke Amerika, ke Jerman, ke Jepang, ke Cina, ke Perancis, berarti saya disuruh berhenti jadi kiai. Nabi Muhammad sudah ditawarkan semuanya. Asal kau berhenti jadi Nabi Muhammad, saya angkat jadi raja di Mekah ini. Sudah. Asal kau berhenti jadi Nabi Muhammad, saya jadikan kau orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Asal kau berhenti Muhammad jadi Nabi, boleh kau kawin dengan anak perawan di kota Mekah yang manapun saja. Subhanallah, subhanallah, itu nabimu. Dan tentu penawaran ini akan berlanjut ke ahli warisnya. Jadi kalau kiai sekarang ditawarin duit, ya, maka kiai, maaf sekali lagi saya ulang, jangan jadi kiai anjing lapar. Ya. Ya. Maaf kiai. Ya, jangan jadi kiai anjing lapar. Jadi anjing kenyang. Kalau anjing kenyang, orang pegang roti tidak tertarik. Tapi kalau anjing lapar kiai, nurut. Nurut. Kalau anjing lapar, nurut. Nurut siapa? Nurut pada siapa saja yang pegang roti. Ini bahayanya. Maka pernah saya pidato dulu Kiai, tahun 71 Kiai. Ketika saya kampanye NU waktu itu, Partai Nahdlatul Ulama, saya katakan, kalau para ulama, para kiai tidak siap untuk makan pohong, apa pohong itu? Tenggang, sabrang. Kalau ulama-ulama tidak siap makan sabrang, jangan mimpi Islam akan jaya. Itu pidato saya tahun 71. Kalau tokoh Islamnya siap makan sabrang, siap makan tenggang, insya Allah Islam akan jaya. Tapi orang yang siap makan tenggang belum tentu makan tenggang. Orang yang siap mati belum tentu mati. Orang yang berani mati belum tentu mati.
Justru orang yang takut mati, mati duluan. Berapa banyaknya? Contohnya, orang yang berani mati belum tentu mati. Orang yang takut mati belum tentu tidak mati. Maka kita hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Mau lari kemana saudara? Hah? Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Sudah terlanjur hidup, harus berani mati. Lah disinilah orang-orang terdahulu yang berjuang. Politik, kekejaman, kekerasan, pemaksaan, intimidasi tidak berhasil. Embargo ekonomi tidak berhasil. Ditawarkan harta, tahta, wanita tidak berhasil. Apa akhirnya yang terjadi? Terjadilah rapat di Darun Nadwa. Kalau saudara haji, insya Allah 60 meter dari Pancoran Emas, itu ada ruangan yang dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk bermusyawarah bagaimana untuk mencegah gerakan Muhammad ini. Ketika rapat diadakan, saya sudah baca dalam tafsir Tabari, karena ayat ini ada di Quran. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yukhrijuka au yaktuluka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dalam tafsir Tabari, orang kafir Quraisy mengadakan rapat bagaimana cara mencegal Muhammad ini. Dicegal dengan kekerasan, dengan kekejaman, dengan intimidasi, tidak berhasil. Kemudian dicegal dengan embargo ekonomi, tidak berhasil. Dicegal pula dengan ditawarkan harta, takhta, wanita, tidak berhasil. Lalu kata Abu Jahal, semua sudah tidak berhasil. Lebih baik Muhammad itu dipenjarakan saja. Nah, karena kalau Muhammad masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, agama dia akan jadi besar, agama kita akan mati. Maka penjara saja Muhammad, jangan dikasih keluar. Iblis berkata, pendapatmu cuma-cuma. Karena Muhammad ini bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu bangsa yang terhormat di negeri Mekah ini. Tidak mungkin anggotanya di penjara, dia akan diam. Pasti akan dibela oleh sukunya. Kalau suku Quraisy yang membela, kalian semuanya pasti tunduk. Sia-sia engkau memenjarakan Muhammad. Jadi yang namanya kriminalisasi itu bukan barang baru. Itu politik lama, itu politiknya penguasa kalau sudah tidak mampu melawan rakyatnya. Termasuk yang dikriminalisasi Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Dia dimasukkan penjara tanpa salah, tanpa dosa. Jangan heran, Nabi Isa alaihi salam dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Nabi Isa dituduh merusak agamanya Nabi Musa. Nabi Isa dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Maka Raja Yahudi ketok palu, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Dikriminalisasi. Nabi Muhammad mau dikriminalisasi, mau dipenjara tanpa salah. Itu biasa. Penguasa kalau sudah tidak mampu mengatasi oposisinya, satu-satunya dikriminalisasi. Itu bukan politik sekarang, itu politik sejak zaman Nabi Yusuf. Kalau kita baca sejarah. Nah, lalu kalau di penjara tidak ada gunanya, Abu Jahal berkata, kalau begitu usir saja Muhammad ke luar negeri.
supaya Nabi Muhammad tidak ada di negeri Mekah. Karena kalau dia tetap di negeri Mekah, agama mereka akan besar, agama kita akan mati. Usir Muhammad ke luar negeri. Apa kata iblis? Usulmu berbahaya. Kalau Nabi Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, pasti kami diserang dari luar negeri. Bahaya ini. Ini nanti Kiai baca tafsir Tabari dalam tafsir ayat yang berbunyi wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka, untuk menangkap Muhammad. Au yukhrijuka, dan mengusir Muhammad. Au yaqtuluka, dan membunuh Muhammad. Itu di Quran ada itu. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru, ingatlah engkau Muhammad ketika si kafir-kafir itu mau mengkriminasi kamu. Pertama apa kata? Liyuthbituka, tangkap Muhammad. Kalau tidak ditangkap Muhammad masuk desa keluar desa, dia akan terus nanti agamanya berkembang. Karena itu untuk ditangkap tidak ada gunanya kata iblis. Lalu mereka berkata, usir saja Muhammad ke luar negeri. Oh, ini lebih berbahaya. Kalau nanti di luar negeri Nabi Muhammad banyak pengaruhnya, banyak pengikutnya, pasti negara kami akan diserang dari luar negeri, berbahaya. Kalau begitu caranya, diusir ke luar negeri berbahaya, ditangkap tidak ada guna, bunuh saja Muhammad ini. Apa kata iblis? Itu yang benar. Satu-satunya bunuh Muhammad ini. Segala macam cara sudah tidak berhasil. Kekerasan, kekejaman, intimidasi tidak berhasil. Di embargo ekonominya nggak berhasil. Kemudian setelah itu ditawarin harta, tahta, wanita, tidak berhasil. Di penjara tidak ada gunanya. Diusir ke luar negeri berbahaya. Kalau begitu bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini yang benar. Bunuh Muhammad. Maka malam itulah, ini sejarah hijrahnya Rasulullah. Malam itu Rasulullah dikepung oleh surat jagoan-jagoan padang pasir dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, keluar Muhammad, potong leher. Jangan dari kesempatan berbicara. Dijaga rumahnya dalam keadaan gelap. Malaikat Jibril tengah malam turun. Ya Rasulullah, datang perintah Allah. Malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Bagaimana? Dalam keadaan diancam pembunuhan. Disuruh meninggalkan kota Mekah yang dia cintai. Mengapa? Kelahiran Rasulullah kota Mekah. Disuruh tinggalkan malam itu. Tapi karena sudah perintah Allah, Allah kasih petunjuk. Rasulullah ngambil pasir, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu minnas, lalu baca sebagian dari surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Ditabur pasir, tertidurlah mereka itu. Keluarlah Nabi melangkah dengan ancaman seandainya di antara mereka yang ratusan orang mengepung rumahnya ini ada yang terbangun, pasti Nabi Muhammad mati. Ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq kedatangan Nabi Muhammad, kaget tengah malam. Ada apa Rasulullah? Tengah malam begini. Hai Abu Bakar, malam ini sudah datang perintah Allah, saya dan kau harus meninggalkan kota Mekah. Ini perintah Allah. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan hartanya. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan keluarganya. Kalau perintah Allah, mari Rasulullah, kita tinggalkan kota Mekah. Ini satu-satunya sahabat Rasulullah yang melaksanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi
wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang. Sekali lagi, tidak sempurna iman seseorang. Sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari semua keluarganya. Abu Bakar membuktikan hadis ini. Dia tidak mikirkan hartanya dan anaknya, karena itu perintah Allah dan Rasulnya, mari berangkat. Tengah malam yang mencekam, Bu, yang menakutkan. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Hanya yang saya minta, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Bu, cinta enggak sama suaminya? Yang tidak menjawab, saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Sudah enggak cinta. Yang tadi batal, Bu. Sekarang saya ulang sekali lagi, Bu, ya. Kalau sekarang diulang masih enggak menjawab, betul-betul saya doakan. Yang tidak menjawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta enggak sama suaminya? Ya, sebentar lagi saya tutup. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bapak-bapak, tolong jangan kawin lagi. Istrinya masih mencintai. Pak, cinta enggak sama istrinya? Kok ibu yang jawab? Bapak-bapak, cinta enggak sama istrinya? Yang tidak menjawab berarti punya cadangan di luar rumah itu. Sudah enggak ada urusan itu. Yang penting tiru Abu Bakar. Kecintaannya pada Rasul di atas segala kecintaan. Dia langsung berangkat. Sampai di Jabal Thur, Rasulullah mengajak istirahat. Abu Bakar, istirahat dulu di gua ini. Kita sudah jauh perjalanan. Istirahat dia. Paginya Abu Lahab jahat datang, hanya minta, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin. Sebelum subuh dia sudah keluar. Dibuka pintu, Nabi Muhammad tidak ada. Yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di mana Muhammad? Sayyidina Ali menjawab, saya tidak tahu, saya tidur. Lalu Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta hadiahnya. 300 unta itu kalau di Pamekasan sama dengan 900 kebo. Satu unta itu 3 kerbau harganya. Semua berpacu. Nah, di Quran dikatakan wayam kurullah. Mereka mengadakan tipu muslihat, Allah mengadakan tipu muslihat dengan sebaik-baiknya. Labah-labah disuruh bikin sarang. Merpati bertelur. Begitu orang kafir Quraisy mendapatkan jejak kaki 4, ini mesti kakinya Muhammad dan kakinya Jibril, baginya Abu Bakar. Telusuri. Sampai di permukaan gua, mereka semuanya teriak. Tidak ada orang, tidak ada orang. Itu sarang laba-laba. Masih rapi, tidak robek. Kalau ada orang mesti robek. Padahal di bawahnya ada Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq. Selamat. Itu Allah kasih pertolongan ketika mau hijrah. 3 hari barulah Rasulullah berangkat. Setelah mereka agak reda mencari Nabi Muhammad itu, baru Nabi Muhammad mengadakan perjalanan ke Madinah jarak 416 km. Dan Nabi Muhammad tidak lewat jalan yang datar. Karena jalan yang biasa tentu banyak yang mencari. Rasulullah lewat pegunungan-pegunungan. Yang saudara tahu pegunungan di Mekah Madinah tidak ada pohon. Yang ada cuma pasir. Nah, inilah perjuangan Rasulullah.
untuk menyelamatkan umatnya daripada api neraka dengan segala penderitaan. Oleh sebab itu kepada umat Islam, mari kita kalau mau berjuang, mari kita berjuang. Alhamdulillah kita berada di negara Republik Indonesia, bukan negara perang. Kita tinggal berkorban harta. Tolong sekali lagi seruan saya, umat Islam kalau tidak ingin diatur oleh orang lain, maka umat Islam harus mampu membiayai Islam ini. Mari kita biayai Islam, masjid-masjid kita biayai, majelis taklim kita biayai, termasuk Jamsil kita biayai, sisihkan sebagian harta kita. Orang Sumeneb, saya katakan, kalau Anda memasukkan duit ke tromol masjid pada hari Minggu 2.000, 1.000, hai orang Sumeneb, kau jangan merasa kau sudah beramal dengan 2.000 itu. Saya katakan, kalau orang Sumeneb masukkan ke tromol masjid uang 1.000 atau 2.000, bukan beramal, saudara sedang menghina dan tidak menghargai agamanya sendiri. Masa ke masjid tromol 2.000, dikasih anaknya sekolah pun pagi tidak mau, karena anaknya untuk sekolah tidak mau, masjid yang mau. Subhanallah, subhanallah. Tolong ketika Jumatan, mari kita berhenti merokok. Uang rokoknya kita masukkan masjid untuk amal. Ibu-ibu tiap hari tentu belanja. Habis belanja ada lebih 2.000, ada lebih 3.000, masukkan kaleng, Bu. Jumat pagi, Bu, buka. Oh, ada duit 20.000. Duit 20.000, 10.000 titip sama suaminya. Pak, ini hari Jumat, Pak. Saya titip 10.000 untuk nanti saya di kuburan. Pada waktu saya masuk liang kubur, Pak, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada keluarga yang akan mendampingin saya kecuali amal soleh saya. Duit saya yang 10.000 di masjid inilah nantinya akan menggembirakan saya di liang kubur. Tolong Pak, titip 10.000. Yang 10.000-nya kasih sama Jamsil, kasih sama majelis taklim, ditambah dengan yang lain. Kalau Islam mau berkorban, insya Allah anak cucu kita tidak jadi korban. Sekarang kita tidak jadi korban. Mengapa Sukron Makmun dan para kiai yang ada di samping saya dan saudara semua yang di lapangan ini tidak menjadi korban? Karena orang-orang sebelum kita dulu berkorban. Mereka kadang-kadang menjual sawahnya untuk NU, kadang-kadang menjual kebunnya untuk NU, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Karena orang-orang sebelum kita dahulu berkorban, alhamdulillah kita sekarang tidak jadi korban. Maka kita sedang dituntut berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita nanti supaya tidak jadi korban. Faham, Bu? Faham, Bu?